Apa kabar sahabat? Kali ini kita berjumpa kembali dengan tema yaitu lebih baik tidak membuat rencana. Masalah rencana. Nah, ada orang yang berpendapat bahwa lebih baik tidak membuat rencana dalam hidup ini. Sebagian orang berpikir demikian, sahabat. Kenapa? Ada banyak alasan. Ada yang karena berkali-kali gagal karena membuat rencana. Atau ada juga yang tidak bisa membuat rencana sehingga buat apa bikin rencana. Atau ada juga yang tidak bisa hidup dengan terencana. Tentu saja sahabat bahwa membuat rencana dalam hidup ini lebih baik daripada tidak membuat rencana sama sekali. Membuat rencana membuat hidup kita lebih terarah, menjadi efisien, memiliki rasa kepastian masa depan, dan tentu saja jauh lebih baik daripada tanpa membuat rencana. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa perencanaan membuat kehidupan lebih teratur. Banyak sekali peneladanan dari tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan contoh perencanaan atau membuat perencanaan dalam kehidupan pelayanan mereka. Sebut saja Paulus. Dia memiliki tujuan, strategi, dan tindakan praktis atau langkah nyata dari rencana tersebut, sahabat. Bahkan para rasul ketika memimpin gereja purba, mereka memiliki rencana dan menyusun strategi sedemikian rupa sehingga pelayanan mereka menjadi jauh lebih baik atau berhasil. Atau kita bisa melihat para tokoh Injili modern seperti Wesley, Moody, Billy Graham, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Mereka semua memiliki perencanaan dalam kehidupan pelayanannya. Dan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Tentu saja karena Allah memberkati mereka. Amsal 16 ayat 3. Dan juga di dalam Amsal 14 ayat 8 berkata bahwa mengerti jalannya sendiri adalah hikmat bagi orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Atau sahabat bisa membaca di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Tentang mendirikan rumah dan mengisi rumah tersebut haruslah dengan sebuah perencanaan. Itulah yang disebut sebagai hikmat. Jadi perencanaan adalah sebuah hikmat. Peperangan hanya dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki perencanaan atau disebut sebagai orang yang berhikmat. Sahabat, bahkan Alkitab berkata bahwa Allah memiliki rencana. Ayub pasal 42 ayat 2 berkata bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Atau pada Mazmur 33 ayat 11 yang berkata rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Namun Alkitab juga mencatat bahwa ada rencana-rencana yang gagal. Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub setelah ia menjadi lanjut usia dan ia melihat bahwa banyak rencananya yang gagal. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua. Bahwa tidak semua yang direncanakan bisa terjadi atau dapat terwujud. Dan ini adalah realita loh sahabat. Sebenarnya rencana yang kita buat tidak terwujud itu sudah umum. Sering kali kita alami bahwa ada banyak rencana kita yang tidak terwujud atau tidak kita bisa realisasikan. Nah, karena mungkin sudah terbiasa dan saking biasanya, kita merasa tidak apa-apa kalau rencana kita itu gagal atau tidak berhasil. Apalagi diperkuat dengan para pakar yang berkata bahwa ternyata atau kenyataannya dari 100% apa yang direncanakan, hanya sekian persen saja yang terwujudkan. Selebihnya lebih banyak yang gagal.
Dan ini semua membuat kita tidak menyadari rencana yang gagal atau mengabaikannya. Bahkan seringkali kita menganggapnya tidak ada. Ada kejadian yang luar biasa yang kita semua alami melalui COVID-19 ini yang menimpa hampir seluruh dunia. Akibatnya apa, sahabat? Banyak hal-hal yang mengerikan terjadi. Tentu saja kita bisa sebutkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Penderitaan adalah hal yang dialami di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi ada juga sesuatu yang menimpa hidup kita semua, yaitu rencana yang disusun oleh semua kita ternyata gagal, batal, buyar. Kita tidak lagi berkuasa atas perencanaan. Apa yang kita tidak rencanakan, justru itu yang terjadi, sahabat. Contohnya, saya bisa sampaikan, semua pengusaha mengalami pergumulan besar. Tidak punya rencana untuk tutup usaha, sekarang harus tutup usaha. Paling tidak, mereka harus mengurangi produksi dan berimbas pada pemasukan yang jatuh luar biasa. Atau kita dapat sebutkan rencana orang-orang yang ingin naik pangkat atau karir. Tapi justru hari-hari ini harus berhenti bekerja, dirumahkan, kehilangan tempat berteduh atau tempat kos atau kontrakan yang harusnya dapat dibayar pada masa yang lalu, tapi karena kehilangan pekerjaan tidak bisa lagi bayar kontrakan atau kos. Bukankah ini namanya rencana yang gagal, rencana yang buyar, sahabat? Semuanya ini menyadari kita bahwa benar, hanya Tuhanlah yang berkuasa di atas alam semesta ini. Tuhanlah yang mengatur jalan hidup seseorang. Dan sesungguhnya rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana manusia. Dan apa yang bisa manusia reka atau pikirkan. Betul, bukan, sahabat? Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Artinya, kita tidak bisa lagi lari daripada Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan justru pada saat-saat seperti ini. Rencana yang kita buat tidak akan pernah lebih kuat dan hebat daripada rencana Tuhan. Tolong sahabat jangan salah mengerti. Saya bukan tidak setuju dengan perencanaan. Saya sangat setuju dengan perencanaan. Saya pun memiliki rencana. Tapi ada pribadi yang maha besar dan memiliki rencana yang sempurna. Dan kadang pribadi yang maha besar itu, yaitu Tuhan, memiliki rencana yang berbeda dengan rencana kita. Nah, ini semua agar kita menyadari bahwa Tuhanlah yang harusnya yang utama. Dan kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Sahabat, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita menjadi sangat penting. Membangun relasi dengan Tuhan merupakan prioritas utama yang harus kita lakukan. Ada kisah menarik dalam Alkitab yang dapat kita pelajari untuk melihat bahwa kehadiran Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Markus 7 ayat 33 sampai dengan 37, di situ ada kisah bagaimana orang-orang membawa seorang yang sakit gagap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memisahkan orang sakit itu dari orang banyak, memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut, menyentuh lidahnya dengan jari-jari yang telah dilumuri debu dan ludahnya, sambil berseru Efata, yang berarti terbukalah. Maka apa yang terjadi, sahabat? Sembuhlah orang yang gagap tersebut. Kisah singkat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dapat terjadi kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Pelajaran yang dapat kita terima bahwa ketika Yesus hadir,
maka lahirlah iman, muncullah iman. Segala sesuatu bisa terjadi kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari kisah itu bahwa ini yang saya suka, bahwa kehadiran Tuhan menghadirkan juga kasih dan perhatiannya. Apa yang Yesus lakukan bagi orang gagap itu adalah karena kasihnya, belas kasihannya yang sangat besar terhadap orang yang menderita. Saya yakin di tengah masa pandemi ini, Tuhan tidak pernah kehilangan belas kasihnya kepada umatnya. Dia mengasihi kita. Mungkin kita tidak mengerti hari ini, tetapi ketahuilah bahwa Allah itu kasih. Dan tujuan dalam hidup kita adalah untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia akan membuat yang terbaik buat kita. Hari ini mungkin kita tidak bisa memahaminya, tetapi imanilah, yakinilah bahwa Dia mengasihi sahabat dan saya. Ketika Yesus hadir, ada pengharapan. Sahabat, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Sekalipun gagal semua rencana kita, tetapi dengan kehadiran Yesus, maka akan ada selalu harapan yang lebih baik buat kehidupan kita. Memang saat semua gagal, buyar, maka seringkali yang tertinggal hanyalah keputusasaan. Saya suka sekali dengan seruan Yesus terhadap orang yang gagap itu. Yesus berkata atau berseru, "Efata," yang artinya terbukalah. Untuk si gagap, yang terbuka adalah kemampuan bicaranya. Telinganya yang tuli terbuka mendengarkan suara Tuhan Yesus. Untuk saya, kata efata itu berarti terbukalah harapan-harapan baru. Harapan baru ini memberikan semangat untuk kita dapat membuat rencana yang lebih baik. Harapan baru ini memberikan kekuatan bahwa besok kita masih dapat bekerja lagi. Kita dapat melakukan lagi karya-karya. Dan kita bisa melayani Tuhan kembali dan sesama. Kalau Yesus hadir, maka terbukalah bagi Anda pintu-pintu yang tertutup. Terbukalah harapan baru dan rencana baru. Jangan putus asa. Jangan takut. Bersama Yesus, sahabat dapat memaksimalkan potensi diri dengan rencana yang lebih baik. Harapan bersama dengan Yesus selalu ada. Segala jalan yang tertutup memiliki harapan untuk terbuka. Itulah sebabnya Yesus disebutkan Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus mau menyertai kehidupan sahabat melewati masa-masa yang sukar ini, melewati semua kegagalan, melewati segala pengalaman saat ini yang tidak kita rencanakan. Sahabat, bersama Yesus kita dapat merencanakan kehidupan baru yang sesuai dengan rencananya. Bagaimana caranya? Tentu saja sahabat, melalui doa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Sahabat akan menemukan rencana Tuhan bagi sahabat. Dengan demikian, kita bisa tetap memaksimalkan potensi diri kita. Jangan menyerah. Ada pintu-pintu yang terbuka buat sahabat dan saya. Ketika sahabat menyadari atau merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sahabat. Sahabat, maksimalkan potensi dirimu.